Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak solih dan solihah? Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma wa razuqani fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dan kita akan membahas tentang surah At-Takasur. Namun pada pelajaran yang lalu, kita juga sudah membahas tentang bagaimana sih kita diperintahkan untuk mengasihi orang miskin, kita juga diperintahkan untuk memberi makan dan memperhatikan kehidupan mereka. Nah, untuk di bab Takasur ini kita akan melihat bagaimana dengan orang-orang yang kaya. Kalian pasti pernah melihat orang yang bangga menceritakan harta yang dimilikinya. Nah, perbuatan yang seperti itu sesungguhnya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang suka membangga-banggakan hartanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita pelajari bersama materi tentang surah At-Takasur. Nah, surah At-Takasur adalah surah yang terdiri dari 8 ayat. Surah ini adalah surah ke-102 di dalam Al-Quran dan termasuk surah Makkiyah. At-Takasur sendiri artinya adalah bermegah-megahan. Nah, sekarang kita baca seperti apa bunyi surah At-Takasur dan juga terjemahannya. Kalian simak baik-baik ya anak-anak, dengarkan dulu. Nah, nanti setelahnya boleh kalian ulang-ulangi sampai kemudian kalian lancar dan harapannya kalian juga bisa menghafalnya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Anak-anak, itulah tadi ayat dan terjemahan dari surah At-Takasur. Luar biasa ya, anak-anak. Baiklah, sekarang coba kita pahami isi kandungan dari surah At-Takasur. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya, selama kekayaan tersebut digunakan pada hal-hal yang baik dan digunakan untuk beribadah kepada Allah.
Tapi jika harta itu digunakan pada hal kemaksiatan dan hanya untuk bermegah-megahan di hadapan manusia, maka jelas Allah sangat membencinya. Anak-anak solih, harta yang kita miliki atau harta yang orang tua kalian miliki sekarang, harta itu adalah harta titipan dari Allah. Dan kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Allah akan bertanya, dari mana kita mendapatkan harta itu dan untuk apa kita gunakan harta tersebut. Allah juga menegaskan dalam Quran surah At-Takasur pada ayat 8 tadi. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Semua harta yang kita miliki, yang besar ataupun yang kecil, Allah pasti akan mintai pertanggungjawabannya. Dan bagi Allah, sangatlah mudah mengambil harta titipan tersebut. Kapanpun Allah mau, Allah bisa mengambilnya. Cara Allah mengambilnya pun beragam anak-anak. Bisa dengan harta itu terbakar, hilang, atau bahkan dicuri. Berapa banyak kita melihat rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, tiba-tiba terbakar. Ya, Allah ketika ingin mengambil sebuah harta, gampang sekali untuk Allah mengambilnya. Maka anak-anak, sekecil apapun atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus senantiasa bersyukur, bukan justru menyombongkan diri dan justru kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Orang yang kufur terhadap nikmat itu merasa bahwa harta yang dimiliki adalah semata-mata hasil dari usahanya saja. Mereka mengingkari bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengingatkan kita dan menegur kita pada Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Nah, Allah akan mengazab orang-orang yang kemudian kufur atau mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baiklah anak-anak, dari surah At-Takasur ini kita bisa belajar bahwa dari sekarang kita sama-sama berusaha untuk menggunakan harta yang kita miliki hanya pada hal-hal yang Allah sukai, seperti bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena sejatinya sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Yakinlah anak-anak bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kalian. Baiklah anak-anak, kurang lebihnya seperti itu pembahasan di bab 3 tentang surah At-Takasur. Ya Ustazah cukupkan pembelajaran kita atau video pembelajaran kali ini sampai di sini. Ustazah mohon ampun kepada Allah jika terdapat kesalahan dalam penyampaian Ustazah. Ustazah mohon maaf kepada anak solih dan solihah yang ada di rumah. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak walaupun kalian belajar di rumah. Dengarkan nasihat orang tua kalian. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.